Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tali terlepas saat diturunkan, seekor sapi kurban di Banjarnegara tercebur ke dalam sumur. Presiden Joko Widodo hari Senin Salat Idul Adha di lapangan Simpang 5 Semarang. Hari Raya Idul Adha, penjualan bumbu racikan di Banjarnegara naik 200%. Informasi pertama, seorang warga Klaten tewas akibat tersengat listrik. Korban tewas saat memangkas pohon jati di pekarangan miliknya. Petugas PLN bersama polisi, TNI, dan sejumlah relawan Minggu siang berupaya menurunkan jenazah Supri, warga desa Kupang Karangdowo, Klaten dari ketinggian 8 meter di dahan pohon jati. Korban meninggal dunia setelah mencoba memangkas dahan pohon jati di pekarangan miliknya. Naas, dahan pohon mengenai kabel listrik sehingga korban tersengat aliran listrik. Korban ini memang dengan inisiatif sendiri untuk memangkas pohon dan jati yang ada di halaman rumahnya, sehingga ketika melakukan pemangkasan tidak disangka dahan itu menyangkut ke aliran listrik yang tepat berada di atasnya, sehingga nyangkut langsung terkena sengatan itu. Setelah dievakuasi, jenazah korban kemudian diserahkan kepada perwakilan keluarga dan dibawa ke rumah duka. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Tali pengikat lepas, seekor sapi kurban kabur dan tercebur di sumur di Banjarnegara. Petugas sampai harus menjebol bibir sumur agar sapi bisa dikeluarkan. Petugas gabungan Damkar dan BPBD Banjarnegara Minggu pagi sampai harus menjebol dinding bibir sumur milik warga Kelurahan Kuta Banjar untuk bisa mengeluarkan seekor sapi kurban yang tercebur ke dalam sumur sedalam 10 meter. Tindakan itu terpaksa dilakukan karena diameter sumur yang sempit dan sumur cukup dalam. Petugas kemudian menarik keluar sapi yang telah diikat badannya setelah lebih dari 2 jam berusaha. Sapi kurban seberat 7 kuintal itu terlepas tali pengikatnya saat diturunkan Minggu dini hari dan kabur hingga tercebur ke dalam sumur. Awalnya adalah sapi mau diturunkan pukul 04.30, tetapi itu terlepas dan lari masuk ke lubang sumur sedalam 10 meter. Kemudian BPBD mengundang teman-teman damkar dan relawan melakukan evakuasi hampir 2,5 jam. Akhirnya pukul 7.30 telah selesai dilakukan evakuasi. Meski kondisi sapi sangat lemas setelah terendam air selama hampir 3 jam di dalam sumur, namun sapi masih hidup. Panitia kurban kemudian langsung menyembelih sapi setelah berhasil dievakuasi. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Ketua Relawan Derek Guru atau Daru Kabupaten Tegal mendaftar sebagai bakal calon wakil Bupati Tegal di DPC Partai Gerindra. Menaiki puluhan kereta kelinci atau odong-odong, ratusan simpatisan mengantarkan bakal calon wakil Bupati Tegal Muhammad Margareta Rahmat menyerahkan berkas formulir pendaftaran ke kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Tegal Jumat pekan lalu. Margareta mengaku tergerak ikut kontestasi pilkada setelah mendapat dorongan dari sang guru Habib Lutfi bin Yahya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Dirinya mendapat restu ikut kontestasi pilkada sebagai wakil Bupati Tegal. Optimis dalam hal membangun perkembangan negara. DPC Partai Gerindra Kabupaten Tegal mengaku semua pendaftar akan dinilai elektabilitasnya oleh pengurus 5 partai politik koalisi poros tengah, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PKS, P3, dan PAN. Poros tengah kami memang sudah sepakat bahwasanya kami
Sampai saat ini, DPC Partai Gerindra Kabupaten Tegal telah menerima pendaftaran 2 bakal calon bupati dan 2 bakal calon wakil bupati. Pendaftaran akan dibuka sampai tanggal 20 Juni 2024. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Seorang pengusaha properti asal Grobogan mendaftar sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah di DPW Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Jawa Tengah. Joko Suranto, seorang pengusaha properti asal Grobogan yang terkenal karena pernah membangun jalan rusak di kampungnya dengan merogoh kocek pribadi hingga 2,8 miliar rupiah, pekan lalu datang mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur di kantor DPW PSI Jawa Tengah. Joko mengungkapkan selain PSI, ia juga telah menjalin komunikasi dengan 2 partai politik lainnya untuk mendapatkan dukungan 20% kursi partai di DPRD Jawa Tengah sebagai bakal calon gubernur. Karena kita tahu Mas Yogo untuk persyaratan kan memang menyaratkan 20%. Kita tahu PSI belum mencukupi, pastinya nanti dengan koordinasi sama PSI kita akan silaturahmi, membangun komunikasi, dan alhamdulillah sudah ada 2 partai yang lain sudah ada komunikasi baik gitu Mas. Orang Jawa Tengah harus punya kebanggaan sebagai warga Jawa Tengah. Berarti apa? Ya dalane, kesehatannya, ya pendidikannya, dan mata penjaharannya harus terjaga. Sementara itu, pihak DPW PSI Jawa Tengah menyambut baik kedatangan Suranto bersama rombongannya. Joko Suranto adalah orang pertama yang mengambil formulir pendaftaran Bacagub di partainya. Kami menerima beliau, tokoh pertama yang mengambil formulir untuk mendaftar sebagai kepala daerah di Jawa Tengah. Dan saya lihat tadi sebagai calon gubernur. PSI Jawa Tengah sudah membuka pendaftaran sejak tanggal 26 Mei untuk Pilkada Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota. Pendaftaran ditutup pada tanggal 1 Agustus 2024. Setelah semua berkas masuk, akan ada rapat pleno di DPP yang akan mengeluarkan rekomendasi. Ali Mustaufirin melaporkan dari Kota Semarang. Oke, sip.